Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang berada di rumah yang dimuliakan oleh Allah. Dan insya Allah kita bersama-sama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama saling mewasiatkan, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan dengan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan iman dan takwa itu akan melancarkan kita, akan memudahkan kita, akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, panutan hidup kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan ada seorang kampung, orang desa, orang dusun datang menghadap pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Rabiyun, dan orang tersebut orang Badui, orang desa, orang kampung. Kemudian mereka menanyakan
sesuatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aqribun rabbuna am ba'id? Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita, apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau memang Allah itu dekat, akan saya doa dengan suara yang rendah, suara yang halus, suara yang lirih. Tetapi kalau Allah itu jauh, saya akan berdoa dengan suara yang kencang, suara yang lantang. Pertanyaan yang sangat sederhana, lugu, polos, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah diam. Ketika ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak bisa menjawab, maka Rasulullah diam. Karena apa? Menunggu wahyu. Bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah bukan semata-mata karena keinginannya atau karena nafsunya, tapi semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan itu Rasulullah diam. Tidak seperti kita, kadang orang bertanya, kadang-kadang kita paksakan atau merasa gengsi kalau tidak bisa menjawab. Semampunya dijawab padahal itu bukan wilayahnya. Maka sebaiknya kalau memang ada seseorang yang menanyakan sesuatu yang bukan wilayah kita, bukan bidang kita, maka sebaiknya secara terus terang, mohon maaf, itu bukan wilayah saya misalnya. Jangan sampai dipaksakan kita memberikan jawaban tapi jawaban itu tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah menjadi pelajaran. Setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dalam surah Al-Baqarah 186 yang tadi di awal saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, wa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i dada'an, dan aku kabulkan doa-doa apabila mereka berdoa, apabila mereka minta. Fal yastajibuli, dan mereka mendatangi panggilanku, melaksanakan kewajiban. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. La'allahum rasyudun, semoga mereka adalah mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita tadi, riwayat tadi bahwa Allah sesungguhnya adalah dekat dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, maka tidak harus dengan suara keras-keras yang kencang sekali, bahkan kadang-kadang, mohon maaf, saya tidak menyalahkan, memang ada motivasi agar syiar, ya, speaker keluar, 2 RW mendengar semua. Tidak salah, tidak haram, tapi kalau dari peristiwa tadi bahwa Allah dekat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maka kita berdoa dengan suara rendah. Bagaimana dengan pengeras suara? Tidak masalah. Doa yang dipimpin oleh imam sekedar mendengar semua jamaah yang ada di masjid itu atau ada di tempat itu, sehingga jamaah itu mengaminkan doa yang dilantunkan oleh seorang imam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita berdoa? Pertanyaan, mengapa harus kita berdoa? Jawabannya adalah karena apa? Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa manusia adalah lemah, dhaif,
tidak punya kemampuan apa-apa. Maka kita berdoa, minta kekuatan kepada Allah yang Sang Khalik. Dan yang kedua, karena keterbatasan ilmu pengetahuan kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, masa depan keluarga kita seperti apa, masa depan anak-anak cucu kita seperti apa, kita tidak tahu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kita lantunkan di dalam beberapa riwayat bahwa ada 4 rahasia doa itu. Yang pertama adalah tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang memperpanjang umur kecuali amal soleh. Di dalam satu riwayat baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Dan kita tidak tahu takdir kita ke depan seperti apa, bahwa Allah bisawab. Dan tentunya doa kita adalah doa yang baik-baik, agar takdir Allah yang sudah ditentukan itu, kita tidak tahu takdir yang buruk atau yang baik, tapi hanya Allah, hanya kuasa Allah. Maka kita memohon kuasa Allah, kita serahkan kepada Allah dengan doa yang kita semuanya baik, yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah menentukan kita, menetapkan keluarga kita, menetapkan anak cucu mantu kita semuanya dengan ketentuan yang baik, sampai akhir hayatnya baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah harapan kita. Maka sekali lagi, doa bisa mengubah takdir Allah, karena takdir Allah sudah ditentukan oleh Allah. Kita memohon semoga takdir yang kita mohonkan adalah ketentuan-ketentuan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, rahasia doa yang kedua adalah membuka pintu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Semakin kita berdoa pada Allah, semakin banyak kita berdoa pada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Tidak seperti manusia. Manusia itu ada titik jenuh. Sekali minta dikasih, besok minta dikasih, 3 kali minta dikasih, untuk keempat dan seterusnya pasti sudah marah, sudah beda. Kok jadi langganan misalnya. Tapi Allah tidak begitu. Dan Rasulullah berpesan, wahai sahabatku, biasakanlah kamu berdoa, jangan berhenti, jangan bosan berdoa. Biasakanlah kamu berdoa. Karena apa? Karena amal-amalmu semuanya tidak bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Amal soleh kita, ibadah kita, itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu? Kata Rasulullah, iya. Nah, kalau amal soleh kita, sholat, puasa, haji, umroh kita tidak bisa memasukkan surga, terus bagaimana wahai Rasulullah? Maka yang bisa memasukkan surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita memohon kepada Allah, mohon ampunan, Allah mengampuni kita, sudah pasti itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tentunya ketika tadi kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat ini dengan niat nawaitu kita untuk beribadah pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, agar setiap langkah kita dari rumah kita sampai ke tempat ini adalah semoga menggugurkan dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar.
Dengan diampuni dosa kita, maka kita dirahmati oleh Allah, maka rahmat Allah itulah yang kita dapat masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa doa bisa membuka pintu rahmat Allah. Yang ketiga, rahasia doa itu bisa membuka hidayah Allah, petunjuk Allah di dalam kehidupan kita. Kita berikan bimbingan oleh Allah. Wa man yuridillahu ayyahdiya yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah mengendaki, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka yashrah sadrahu lil Islam, maka dilapangkan hatinya tentang Islam. Kalau timbang sholat berjamaah di masjid, biasa, ringan sekali. Sholat Jumat ringan sekali, sholat berjamaah ringan sekali, bersedekah ringan sekali. Kenapa? Hidayah Allah. Walaupun rumahnya di depan masjid, tidak jaminan dia jamaah di masjid walaupun dia seorang muslim. Dan ini banyak, apalagi orang non muslim, ya udah pastilah. Artinya apa? Kita hadir di tempat ini adalah hidayah Allah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu adalah hidayah Allah. Kita rajin membaca Al-Quran adalah hidayah Allah. Doa yang kita lantunkan, kalimat demi kalimat ini adalah akan membuka pintu hidayah Allah. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah, hidayah Allah. Bukankah setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan hidayah, jalan yang lurus. Setiap langkah kita, setiap napas kita akan bimbing oleh Allah, baik itu keluarga kita, anak cucu kita, semuanya. Kalau diberikan hidayah Allah, maka dia akan selamat karena dalam bimbingan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, rahasia berdoa adalah mendapatkan keberkahan dari Allah. Berkah, tajidul khair, bahwa keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan kalau kita di dalam keluarga kita, kemudian orangnya, keluarga makin baik, makin baik agamanya, makin rajin ibadahnya, itu adalah berkah. Kalau kita punya usaha, dengan usaha itu kita semakin baik ketaatan pada Allah, itu adalah berkah. Dengan sebuah jabatan, dengan jabatan itu yang kita dapatkan, kemudian dari jabatan itu menambah kebaikan kita, semakin taat kepada Allah, itu adalah berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau di suatu penduduk beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan membuka pintu berkah, baik itu langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita dapatkan keberkahan hidup. Ilmu kita yang berkah berarti dengan memiliki ilmu semakin bertambah kebaikannya. Rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Menjadi pemimpin yang berkah adalah di dalam kepemimpinan itu tidak otoriter, arogansi dan seterusnya dan terus, tapi semakin merendah dan kemudian semakin baik taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah. Semoga usaha kita, kalau kita punya usaha, semoga usaha kita diberkahi oleh Allah. Kalau kita mendapat jabatan, semoga jabatan kita adalah jabatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi keluarga, kepala rumah tangga, semoga kepala rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Semoga Allah membimbing kita,
senantiasa berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallahi faqad fazzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wa taquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya simpulkan khutbah yang pertama tadi bahwa doa lebih afdalnya adalah dengan suara rendah, merasa rendah, tawadhu, dan kemudian di dalam rahasia doa itu akan mengubah takdir kita lebih baik lagi. Dan yang kedua, doa memiliki rahasia yang sangat hebat sekali, yaitu membuka pintu rahmat Allah. Dan yang ketiga, doa membuka pintu hidayah Allah. Dan yang keempat, doa bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa di atas jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان